selalu yang ngomongin tentang asking the right question. Lu take this question deh. Boleh. Could you tell me how ask the right question at the table? Yes. Oke. The hard truth about asking the right question adalah sebenarnya we ask a lot of stupid questions enough sampai akhirnya kita tahu sebenarnya right question itu apa. That is the hard truth yang at least gue alamin ya. Karena gini, the first time we ask questions, kita sebenarnya nggak tahu ini question tuh bodoh atau tidak bodoh gitu. Salah atau benar. Karena pas lagi kita nanya pertama kali, ya pengetahuan kita terbatas dan kita ragu-ragu ini sebenarnya benar atau salah. Nah, cara untuk taunya adalah dengan nanya, nanti lo lihat reaksi orang-orang tuh seperti apa. Nanti orang akan ada bilang kayak that's a good question, that's a bad question, right? Nah, tapi menurut gue supaya nggak kayak bikin credibility kita langsung jatuh ke jurang ketika kita menanyakan pertanyaan itu, biasanya taktik yang sering gue pakai adalah sorry gue nanya dulu ya, ini mungkin pertanyaan basic banget tapi gue nggak tahu jawabannya, right? Baru langsung nanya. Ternyata itu tuh sering banget itu ternyata bukan pertanyaan bodoh, karena ternyata orang lain juga nggak ngerti tapi nggak ada yang berani nanya, karena semua orang menyangka itu pertanyaan bodoh gitu. Ini tipe-tipe pertanyaan dulu pas lagi lo kuliah ya, ada dosen ngomong, terus kayak lo nggak ngerti tapi lo nggak nanya karena lo pikir lo yang bodoh tidak mengerti, padahal sebenarnya banyak yang lagi nggak ngerti juga. So I think we can always start membiasakan menanyakan pertanyaan seperti itu. Di awal-awal mungkin akan terdengar bodoh, but that's okay, right? Nah, tapi menurut gue biasanya rule of thumb gue adalah kalau pertanyaannya bisa gue Google dan jawabannya akan keluar di first page, gue nggak nanya. Gue akan coba untuk cari dulu. Kalau gue nggak nemu jawabannya, baru gue akan nanya. Dan itu yang kadang-kadang jadi agak apa ya? Agak malesin buat orang jawab kalau pertanyaan ada di Google. For example ya, misalnya misalnya Exactly. contohnya gini, tadi ya gue ngambil contohnya Bu Anin gitu. Uh, Nin, gue punya resume 6 halaman, menurut lo gimana? Misalnya contohnya kayak gitu. Menurut gue it's not a good question. Kenapa? Karena wait, lo expect Anin ngebaca 6 halaman gitu? Uh, right? Kayak apakah that's a good use of Anin's time? A better way to frame it, dan Anin you can add into this adalah, Bu Anin, kemarin saya udah nonton webinarnya Bu Anin, dan dan dari webinar itu saya dapat 3 insight. Dari 3 insight itu saya coba taruh di resume saya, yaitu di bagian sini, sini, dan di sini. Nah, Bu Anin boleh cek nggak sebenarnya saya udah ngelakuin ini dengan benar apa enggak? Menurut gue that's a better way, karena pertama lo menunjukkan lo sudah berusaha. Lo udah mencoba dulu untuk mencari sourcesnya. Apalagi kalau sourcesnya itu dibuat sama orang yang lo tanya. Itu lebih lebih enak lagi karena lo udah take like a 1 or 2 steps further dan kebanyakan orang. Setelah lo nanya udah setelah lo mengindikasikan bahwa lo sudah berusaha, yang kedua adalah lo menunjukkan bahwa lo sudah mencoba untuk melakukan usahanya sendiri, yaitu dengan lo ngedit di resume lo. Yang ketiga baru minta validasi apakah ini oke atau tidak, dan di highlight di part yang spesifik. Karena kalau misalnya cuma ngasih resume 6 halaman, kayak ya Anin mungkin males juga kali ngebaca resume 6 halaman, udah biasa ngebaca resume banyak gitu. Dan the way I learned this was a hard way, karena dulu ketika gue masih jadi konsultan dan gue junior consultant, gue ngerjain sebuah project, terus gue bikin Excel model. Terus yang gue lakukan adalah gue ngemail itu ke project manager gue. Ini Excel model gue, tolong periksa ya. Gak dibales gue. Terus gue kayak besoknya nanya kayak, kok gue gak dibales sih? Kan lo harusnya bales, kan gue butuh mentorship dari lo gitu. Bukan nggak mau bales, fake. Lo butuh gue ngasih feedback di bagian mana? Itu berhalaman-halaman, beratus-ratus row gitu. Can you be more specific, bagian mana nih yang lo butuh feedback dari gue? Terus baru kayak, oh ternyata itu yang lo cari. Terus ya udah, akhirnya gue bilang oke, di halaman di tab yang ketiga, di baris yang segini, bener nggak sih kalau gue pakai formula Excelnya kayak gini gitu. Terus dia langsung ngasih feedback dengan cepat. Nah, itu dia yang menurut gue one of the way to learn about asking the right question. Kalau gue boleh nambahin, yang namanya pertanyaan bodoh itu sebetulnya usually adalah pertanyaan males. Gitu ya. Itu pertanyaan bodoh gitu. Jadi pertanyaan males cari sendiri, males baca sendiri gitu, maunya didongengin aja gitu. And then I tend to be very straightforward on that gitu ya. Jadi I kill a few DMs because of that gitu ya. Jadi bilang gitu. Sorry, tapi apa namanya, you need to think through this gitu ya. Again, define your problem dulu gitu. Jangan dikit-dikit. See,
I mean like it's very easy to have this misconception bahwa Ibu Anin atau mentor tuh tahu everything gitu. No, I don't gitu. Tapi I probably know how to know gitu ya gitu. Nah, lu tolong diri lo sendiri lah ya dulu gitu. Apa namanya? Probably I am not that popular juga sih in that case ya, about my being straightforward gitu. Lu males aja gitu kan. Gila itu lo kalau ngomong emang kayak gitu sih. Kalau gue biasanya ya pakai bahasa lain kayak oh ya mungkin lo bisa lihat ini dulu gitu ya. Some people menurut gue ada levelnya yang bisa diomongin kayak gitu, tapi banyak juga yang enggak sih ya gitu. Tapi kalau udah sampai nge-DM stranger terus like apa ya kayak feeling righteous gitu, gue kayak lu nggak bisa diomongin dengan lebih sopan kayaknya gitu. Dan gue bilang bukan gue nggak sopan, gue straightforward, beda ya sama nggak sopan. Okay, the next one. Saya menilai diri saya sebagai T-shaped person gitu ya. Kutu loncat dari technical role sampai middle management, dari IT company ke bank. How to sell myself gitu. Tadi jawabannya mirip-mirip dengan seperti yang aku bilang ya. Jangan bilang bahwa saya open-ended person gitu kan. Saya adalah Swiss Army knife gitu kan. Jadi lu actually berusaha membungkus itu menjadi sesuatu yang coherence gitu dan orang mengerti. Again, namanya sell myself itu tuh sebetulnya intinya bukan myself ya gitu. Kalau kita ngomongin sell myself, brand myself, intinya adalah audience gitu. How do you help the audience understand you gitu kan? Nah, audience itu cara pikirnya kontekstual gitu. Jadi dia nggak bisa berpikir secara open ended gitu. Jadi lu kasih konteks gitu kan. Nah, kalau ini siapa ya, Dimsky ya. Kalau andai kata mau lebih dalam tentang ini, tolong lihat di YouTube Vicario sama gue yang ngebahas tentang gimana nulis resume, especially gimana lu menulis summary. Itu di situ contohnya udah lengkap sih kalau menurutku. Jadi aku nggak ulang lagi lah ya. Again, lihat sendiri di situ. Menurutku itu jawabannya. Okay. You wanna take this? Apa beda ruang lingkup? Ya boleh. Apa beda ruang lingkup generalis dan spesialis? Kalau orangnya masih ada, gue pengen actually nanya sih. Aldo masih ada di call ini? Oh nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Jadi gue make assumption ya. Kalau gue make hypothesis dari pertanyaan ini gitu. Dan membuat hipotesis mengenai konteksnya. Biasanya menurut gue kalau spesialis itu, bayangkan ada sebuah project di mana lo itu mengerjakan sebuah campaign. Jadi ada orang yang kayak jadi project manajernya. Tapi kan ketika membuat sebuah campaign misalnya di e-commerce, itu kan banyak elemen-elemen yang ada di balik itu semua. Pertama, let's say misalnya dia perlu mendesain gitu atau menghitung secara finansial campaign ini profitable apa enggak buat company. Misalnya satu. Terus yang kedua, mesti ada orang juga yang mengkonfigur promo itu di dalam aplikasinya. Itu mungkin lebih kayak ke product team. Right? Even di sana juga masih ada turunannya lebih banyak lagi kan. Misalnya kayak harus pakai wireframe yang seperti apa atau desain bannernya akan seperti apa. Itu ada lagi di level yang paling bawah. Gitu. Nah, jadi biasanya menurut gue tugasnya generalis itu adalah untuk menjadi konektor buat function-function ini yang mungkin mereka akan, kalau bahasa aljabarnya mereka optimizing locally for their function. Buat gue sebagai misalnya orang finance di sini, prioritas gue adalah gimana gue bisa bikin campaign yang dimana cost-nya sekecil mungkin, tapi hasilnya sebesar mungkin. Misalnya KPI-nya finance. Terus KPI-nya tim produk adalah gimana produk gue ini lebih banyak diklik. Gitu. Nah, bahkan even dari dua itu aja ada tension kan. Yang satu pengen lebih banyak orang yang apply promo, yang satu pengen promonya itu bukan cuma banyak, tapi harus profitable overall. Nah, ketika mereka optimizing buat local masing-masing, buat kayak gimana supaya ini diklik banyak, supaya kita ini cost efficient, gitu. Itu kan bakal ada tension. Nah, siapa nih yang memfasilitasi itu semua? Nah, itulah si generalis. Gitu. Jadi maksudnya dari awal udah mendeskripsikan dulu, oke, gue sebagai project manager, goal kita untuk campaign ini adalah kita bisa dapat berapa orang,
gitu kan, yang misalnya menggunakan promo code-nya, dari promo code ini kurang lebih kita akan butuh cost berapa. Of course ini cost-nya akan gede, tapi ini part of the long term investment karena kita lagi pengen ningkatin market share-nya dulu. Jadi mungkin financially kita nggak akan terlalu bagus, tapi secara market share kita akan lebih bagus. Nah, jadi perlu ada orang kan yang memainkan peran konduktor itu supaya musisi-musisi yang jago ini nggak saling bertubrukan. Karena kalau mereka fokusnya dengan instrumen mereka masing-masing dan nggak membentuk harmoni, ya jadinya nggak enak buat didengerin. So that's pretty much how I play the role of generalis sih. I like that. Dan ini actually dibahas juga. Jadi just for a reminder, sebelum sesi ini ada 3 sesi sebelumnya di mana Vicario sama aku itu udah rekam di YouTube. 1 tentang bikin resume yang aku bilang akan menjawab banyak pertanyaan di sini. Intinya adalah gimana lu showcase, gitu kan? Nah, kalau lu mau generalis, gimana lu mau showcase-nya itu ada, gitu ya. Sebetulnya itu generic sih, how you wanna showcase your skill. Jadi applicable juga untuk untuk dilihat sebagai generalis. Kenapa? Karena itu yang aku bahas itu thought prosesnya kok. Thought proses gimana bikin resume yang showcasing your skill. Kalau your skill is generalis ya monggo dipakai gitu ya. Terus udah gitu ada early discussion tentang being a generalist, add value lo, fungsi lo. Jadi ini sebetulnya bisa lihat juga kalau mau ngelihat generalis as a role ya, bukan as a skill gitu ya. Gimana lu add value. Terus yang ketiga ada tentang gimana jadi mentee. Gitu. Ini akan membahas mengenai lu kalau punya mentor nanya apa sih? Gimana sih cari mentor? Nah, itu juga ada. Jadi I think I can skip a lot of questions di Slido ini karena menurutku itu sudah dijawab dan even lebih komprehensif gitu ya. Because itu tiap YouTube-nya tuh sejaman lah ya gitu. Jadi nggak akan ini gitu loh, nggak akan berbanding dengan kita cuma ngomongin 5 menit sih gitu ya. Oke. Betul banget. Jadi kalau palingan nanti kalau misalnya lo udah nonton nih 3 ini, terus lo ngerasa masih ada yang belum di cover dengan jelas, DM any of us, nanti kita akan consider buat sesi selanjutnya. Gitu kali ini ya. Ya, sip. So yang Aldo ini dan yang next itu gini, apa pendapat Bu Anin dan Vicario terkait empati yang belakangan ini dielukan sebagai skill terpenting di era pandemi dan post-pandemic? Gini ya, aku bilang generalis itu udah ada dari zaman dulu. Empathy itu juga udah ada dari zaman dulu. Mental health itu udah dari zaman dulu. Apa sih yang nggak dari zaman dulu udah ada gitu ya. So, menurut gue, I'm sure Vicario juga agree gitu. Empathy is a large part of leadership gitu ya. Apakah sekarang jadi lebih penting? Enggak menurut gue ya dari dulu juga penting gitu. Gimana, Vic? Exactly. Menurut gue, tapi I can relate to this question sih, karena I think selama pandemi ini jadi semakin kelihatan pentingnya. Karena kan biasanya hampir semua skill yang kayak dari tadi kita bilang juga semuanya penting gitu. Tapi di momen-momen tertentu ada skill yang jadinya perlu di-emphasize, dan mungkin pandemic adalah the time for it. Ya kenapa? Karena orang-orang WFH kan. Dan kayak the way we do empathy juga jadinya berbeda, right? Kalau dulu kan gampang nih kalau mau berempati, samperin kita puk-puk gitu kan, atau kayak kita ajak makan atau apa. Sekarang kan caranya akan berbeda ya. Jadi mungkin to highlight, 1, empathy becomes more important. 2, the way we demonstrate empathy will be different. Okay. Next, ini tentang CV ya. So you watch our YouTube, ya. Okay, that's all. Nextnya, mostly 7 skill that mentioned are hard skill. Enggak. That's incorrect. Dari 7 skill itu, menurutku yang hard skill itu hanya finance. Ya nggak, Vic? Ya kan? Sisanya, I think it's soft skill. In fact, ada pendapat yang mengatakan bahwa generalist itu adalah a master of soft skill, which is gue to a high degree agree, gitu.
Karena it's about relationship, ya kan, managing others, driving something gitu. Tapi tidak really doing the do gitu. Yeah. Ya, jadi enggak menurutku. Dan tapi this is an interesting question ya. Maksud gue karena memang makin kesini tuh makin banyak debat sebenarnya tentang dikotomi soft skill dan hard skill gitu. Apakah ini soft skill, apakah ini hard skill gitu. Kayak karena kalau orang mikir bahwa soft skill itu adalah ya udah nanti ada orang bisa aja gitu. Kayak there is no science behind that, people just figure out karena mungkin orangnya cenderung lebih people person gitu. I don't think that's true gitu. Ya udah, basically mungkin kalau kita mau even agak step out of the box ya, it's just the skills gitu yang you need to learn as a generalist, or maybe not kalau misalnya kita mau even keluar dari boxnya generalist ya. It's a skill that kalau orang-orang in general mempraktekkan ini, mau lo generalis mau lo spesialis, I think you will add more value to your surrounding gitu. Yeah, I think Vicario always goes back to the argument bahwa it doesn't matter ya labelnya ini. Exactly. Make yourself valuable. Exactly. Akhirnya menurut gue gitu sih takeaway-nya. Maksud gue gini, it's not that gue nggak mau mengentertain debat-debat atau misalnya diskusi seperti ini ya gitu. Kayak of course kalau misalnya memang kita mau spend time tuh beneran mendebatkan ini, I'm totally okay. I was a professional debater dan justru gue punya kecenderungan untuk mengargue sampai di level term gitu. Tapi makin kesini gue makin mikir kayak terus kalau emang ini soft skill, kalau ini hard skill, emangnya kenapa gitu? Kayak shouldn't we focus on how we develop them atau kayak which skill that yang perlu kita develop, right? I think as we are becoming more senior and more mature professionally, questionnya end up dengan so what? So what? So what? I'm a generalist. So what? You are a specialist gitu kan? Iya. Yeah. Karena mungkin ya apa namanya? Benar. Mungkin ya kita udah nggak lagi di apa ya? Mungkin kita udah nggak punya energi lagi untuk actually membahas hal-hal yang menurut kita tidak directly lead into action gitu. Benar. I like that karena misalnya pertanyaan ini ya gue lagi mencoba berpikir di kepala gue so what-nya apa gitu. So kalau misalnya tadi lo jelasin ternyata itu hard skill. Dan so what, right? Apakah jadinya kita nggak belajar? Apakah kita jadinya belajar? Kalau menurut gue ketika itu hard skill kita tetap harus belajar, ketika itu soft skill kita tetap harus belajar, dan so what debating ini hard skill atau soft skill gitu ya nggak sih? Ini perasaan gue aja atau emangnya bener ya? Mungkin kalian bisa jawab ya. Kok kayaknya gue ngerasa generasi yang sekarang gitu, Cia Ira. Gue nggak mau ngomongin generasi gap ya. Itu sangat mengentertain pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menurut gue non-essentially urgent gitu. Jadi kita tidak terbiasa thinking lean gitu ya. I have lots Menarik. I kill a few DMs itu thinking kayak apa ya, dapat question yang kayak seperti kayak aku pasiennya ke sini, wah Ibu Anin gimana dulu caranya cari gini. Terus setelah gue tanya, lu sekarang punya kerjaan nggak? Enggak. Terus gue bilang cari kerjaan aja deh gitu. Because you need to earn gitu. Sebelum lu thinking 1001 hal tentang mau cari kerjaan seperti apa gitu kan, yang passionate, yang gini ngikutin jejaknya Bu Anin, ya kamu cari kerjaan aja dulu gitu kan. When you earn, gitu kan, ya, when you earn money gitu, then at least lu sudah tidak terbebani finansial, at least not that much, then you can start thinking of finding it. Dan getting a job as soon as possible menurut gue penting, because kalau andai kata job atau experience itu argo, itu dimulai waktu lo mulai kerja, bukan waktu lo mulai thinking mau jadi passion ini, passion itu gitu loh ya. Gitu kalau gue ngelihatnya gitu. So be a lean thinker. Wow, that is actually a very great That's actually a very great observation ya. And as someone yang mungkin closer to that generation or maybe part of that generation, what I can relate juga adalah maybe it's because kita dibombard sama berbagai jenis informasi, right? Yang sampai kita tuh sebenarnya I think the problem yang mungkin terjadi di generasi lo ya adalah tidak banyak informasinya gitu. Right? Kayak I think you live in the pre-internet era.
dulu kan, maksudnya awal. Ya even gue juga masih live di pre-internet era dulu. Tapi kayak dulu kan informasi nggak banyak, jadi ya udah ya abis lulus ngapain kerja ngapain ya paling penting cari uang dulu gitu supaya kita bisa independen dari orang tua, right? As straightforward as that. Right? Nah, cuma kayak sekarang makin banyak kayak, oh lo perlu mikirin passion lo perlu mikirin 25 tahun punya duit berapa, lo perlu mikirin purpose lo apa. Jadinya kayak, I think what we suffer adalah banyak information overload. Shit. Ini banyak banget informasinya kayak, terus kayak mana nih harusnya gue consider. Dan akhirnya karena banyaknya informasi, that leads into ya analysis paralysis gitu. Jadi kayak, oke, gue harus mulai dari mana nih? Gue harus gimana? Jadi I think problemnya bukan sekedar akses ke information sekarang, karena we are one Google away. Justru adalah information curation. Gimana kita mengkurasi dari misalnya kayak tadi gitu 20 faktor yang kita kira penting, apa nih 3 faktor yang sebenarnya perlu kita pikirin. And I think it goes back to the first skill lagi tadi tentang problem solving gitu. Kayak sebenarnya apa nih yang lagi pengen kita solve, right? Kayak misalnya contohnya tadi pertanyaan soft skill hard skill gitu kan. Sebenarnya ketika orang ini menanyakan pertanyaan soft skill hard skill, apa nih yang lagi pengen lo solve, right? Instead of nanyanya hard skill or soft skill, right? Gitu. Also need to remember, my generation itu lahir dari orang tua yang dari zaman perang ya, gitu ya. Jadi orang tua kita tuh go through perang, or a lot of political instability, gitu ya. Jadi memang kita apa ya, secara brainwash lah ya gitu, kita tuh instingnya survival gitu ya. I'm not saying it is a better or worse, tapi indeed, insting survival itu membuat lu sangat lean berpikir. Kalau gue harus survive besok. Yes. Gitu kan, dan gue gak akan entertain ini yang itu, why this, passion, apa-apa, gue perlu survive besok, gue perlu makan besok, gitu ya. Nah, ini indeed ya, kalau tadi Vicario bilang lean thinking itu sangat correlated dengan problem solving, gitu ya. Dan this is actually menurut gue satu hal yang generasi ini so lacking, gitu ya. Lacking banget, gitu ya. Lean thinking, gitu. Terlalu banyak bunga-bunga halu-delu, gitu ya, harus itu, dan banyak unfortunately banyak juga yang entertain sih gitu. Kalau gue baca-baca LinkedIn gue kadang-kadang gue gila, aduh buset ini coach dari mana ini. Aduh, dan nge-tagging nama Bu Anin nih, kenal kagak juga. tapi actually ada kok yang aku eventually send DM terus gue bilang sorry tapi gue nggak kenal lo. Apa namanya, how can I help you gitu loh, kalau lu tagging gua doang lu I cannot help you that much gitu. Yeah. Anyway, tapi maksud gue kayak whatever yang kita bilang di sini gitu, kayak just to highlight, we don't try to undermine anyone. Kita lebih kayak meng-highlight specific behavior, right? Behavior ini kurang begini, pertanyaan ini kurang begini. Gue tidak merefer bahwa orang ini bodoh, orang yang menanyakan pertanyaan ini, tapi pertanyaan ini bisa menjadi lebih baik. So again, hopefully dengan style gue dan Anin kayak gini tuh tidak mendiscourage teman-teman buat bertanya gitu. Karena exactly to come up to the smart questions, you may need to ask a lot of not so smart questions. Dan mungkin kalau misalnya lo adalah orang yang menanyakan pertanyaan ini ya tentang misalnya kayak si hard skill or soft skill ini, mungkin dari tadi pembahasan kita lo jadi oh berarti next time gue nanyanya bukan kayak begini, gue nanyanya kayak begini nih gitu. Ya, bukannya berhenti nanya, benar, bukannya berhenti nanya, bukannya ini tuh kayak gue dari tadi kita ngomong kayak oh Anin misalnya annoyed kalau di DM gini, bukan berarti jangan DM Anin, justru make that a challenge gitu. How can you DM Anin in the way yang ternyata Anin get super excited gitu, because I know what excites Anin. Dan kayak lu kalau mau tahu apa ya lu lihat aja di video-videonya. I think I think what's good about Anin lah, Anin is very very frontal and straightforward. Dan di rekaman podcast kita juga dia sangat straightforward gitu, kayak tipe orang seperti apa yang dia suka mentor. So learn as much you can from it, dan pakai itu buat dimentorin sama Anin gitu. Itu Rama, lu mesti Rama tadi kan ada pertanyaan lo ya tentang ini what type of people, apa sih tentang mentoring tentang Anin. Itu lu lihat YouTube yang itulah ya. Gue rasa lu udah lihat kan. Ya. Tapi jawaban gue almost like first of all kalau even first of all gue actually agree with Vicario di postnya dia yang terakhir mengatakan bahwa mentor itu bukan dari cool people. If at all Anin is a cool person ya. Mentor itu harus dari orang yang relevan. Gitu ya. Jadi simply karena Anin is a writer in thinking tidak berarti dia a good mentor for you. Yang kedua dari itu, kalaupun somehow lu ada overlap yang gede dengan gue sehingga I can be an effective mentor. Nomor 2 itu lu mesti tahan mental banget lah.
kalau gue bilang ya. Well, I don't bite, but I bark a lot. Oke, the next one ini tadi kayaknya udah dibahas deh. Si Koko nih tadi nyelip Oh nih. iya. Potong antrian. Ini udah ya. Ini iya nih, buku udah banyak ya. Pendapat Bu Anin tentang penerapan critical skill study untuk knowledge management. Gue gini, mungkin Vicario punya insights ya. Ini dari Lingga. Oh, I know Ibu Lingga. Ibu Lingga nih used to be in World Bank. Tapi dan dia udah cabut kayaknya. Tapi gini, I think this is two different things, gitu ya. Knowledge management is how you actually, oke deh, kalau buat yang belum ini banget lah ya, belum ngerti banget. Jadi gini, yang namanya knowledge itu ada life cycle-nya. Ini framework, gitu ya. Knowledge ada 2, tapi gue udah lupa ya. Kalau nggak salah tacit, Vicario lu tahu nggak? Knowledge ada 1 tacit, ada 1 apa gitu ya. Jadi knowledge tacit dan yang satunya lagi, gue mesti Google deh ya gitu. Apa? Tapi coba lu deskripsiin aja. Mungkin gue tahu term. Knowledge itu ada yang lu belajar, jadi kayak udah structured. Oke. Gitu. Ada yang acquired, misalnya on the job. Ini kayak lebih insights, terus kayak jadinya lu gitu ya. Iya. Nah, jadi pertama-tama knowledge itu di-acquire. Di-acquire-nya either directly gitu ya, atau indirectly gitu kalau ngomong dibilang. Itu bahasanya ada yang chat tuh, tacit and explicit. Benar nggak? Ya, tacit and explicit. Waduh, pinter ini. Nah, malum lah, kita disclaimer generalis, jadi hanya ingat konsepnya tapi nggak ingat ininya. Gitu ya. Nah, waktu ini, waktu kita acquire this knowledge, itu masuk ke kita, orang, gitu ya. Tapi tidak actually masuk ke Vicario, kalau yang acquire tuh gue, gitu ya. Jadi, knowledge management itu adalah how lu itu mengconvert, gitu kan, knowledge yang gue acquire, gitu. Kalau andai kata explicit, itu basically udah ada SOP dan segala macam. Kalau tacit, terus gimana lu bikinnya supaya jadi eksplisit, gitu. Jadi, mungkin itu lu masukin ke dokumen blog, lu misalnya ke dokumen review atau gimana, tapi basically dari palanya Anin dikeluarin jadi sesuatu yang bisa di-share. Gitu. Nah, kalau udah ilmu knowledge ini, lu itu akan dimasukin ke suatu, anggaplah kayak database yang sudah dikategorikan supaya orang actually bisa akses. Jadi nggak hanya Anin doang yang tahu, tapi karena itu udah dalam bentuk tulisan, SOP, buku, dan segala macam, dan orang punya akses. Jadi kayak kalau kita ngelihat, ini mungkin yang paling gampang, contohnya kayak Wikipedia gitu, itu kan orang-orang yang punya knowledge ya, terus mereka ngetik di situ gitu kan, atau kalau di ini apa, kayak FAQ gitu-gitu. Nah, nanti kalau lu udah masukin ke database, gimana lu disseminate ke orang gitu ya. Siapa yang dapat akses, siapa yang perlu gitu. Itu adalah suatu proses. Dan eventually suatu proses itu biasanya ujung-ujungnya feedback. So menurut gua ini sesuatu yang different things gitu ya. Critical things sama knowledge management. Unless lu mau 7 skills itu dibikin 7 knowledge gitu kan. Terus ya udah. Jadi ada Wikipedia mengenai problem solving, ada Wikipedia mengenai communication dan gitu-gitu. Oke. So ini dari Bu Lingga, gue tahu kok ini maksudnya apa. Oke. Nin, just wanna be mindful, sudah jam 1 ya. Jadi kita ya udah ya. Jadi mungkin kita bisa cover di lain kesempatan karena seenggaknya kita sudah dapatkan ininya gitu. Gila juga ya, kita overtime-nya kayak bonus sessionnya selama